Halo teman-teman, saya Fuad dan saya adalah pengajar ERP. Selamat datang dalam series perkuliahan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kali ini kita sudah berada di chapter keempat dan kita akan membahas tentang ERP dan IT Arsitektur. Pada chapter yang ini, kita akan membahas dan menyajikan kajian terkait dengan mekanisme perancangan dan pertimbangan arsitektur teknologi informasi yang perlu direncanakan dan digunakan untuk mendukung proses implementasi ERP. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama yaitu terkait dengan ERP sistemnya itu sendiri, dan yang kedua adalah Information Technology Architecture yang juga harus kita pertimbangkan agar dapat mendukung proses internalisasi ERP dengan baik. Pada bagian keempat ini, topik kita diawali dengan membahas terkait dengan logical arsitektur daripada sistem ERP, kemudian elemen fisik daripada IT arsitektur yang harus kita instalasi dan perlu kita pertimbangkan, kemudian berkaitan dengan arsitektur sistem ERP, baik yang terdiri dari mainframe arsitektur, client to server arsitektur, maupun browser arsitektur. Dan seperti biasa, di akhir kita akan ada summary untuk perkuliahan kita. Mari kita lihat part 1, yaitu berkaitan dengan the logical architecture of an ERP system. In today's competitive business environments, saat ini tentu setiap bisnis sangat berkompetisi dan terjadi persaingan yang sangat kompetitif. Setiap perusahaan berupaya untuk memprovide layanan maupun service yang paling prima kepada setiap customer mereka. Oleh karena itu, mereka butuh sistem yang bekerja dengan baik agar mereka dapat memenangkan persaingan. Dan tentu di sini ada kata kuncinya, yaitu how to be efficient. Efficient means terjadi integrasi antara proses bisnis di masing-masing departemen. Ketika terjadi integrasi, bukan hanya prosesnya, namun juga informasi di dalam sistemnya. Dan tentu, efisiensi dalam hal ini akan mendorong kinerja daripada proses bisnis yang jauh lebih efisien. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan bagaimana software ERP yang akan kita instalasi dan bagaimana desain arsitektur teknologi informasinya agar dapat mendukung. Namun perlu diingat bahwa ada banyak isu dan fakta terkait dengan implementasi ERP. Yang pertama, 55-75% implementasi ERP itu gagal. Ini disampaikan oleh Gartner dalam penelitiannya tentang ERP tahun 2021. Artinya, ada 75% implementator ERP itu gagal, dan masalah yang sulit dan besar dihadapi dalam implementasi ERP adalah mengintegrasikan sistem dari legacy system yang lama ke area atau fungsional baru yang ada menjadi one single system. Termaksud salah satunya adalah kesalahan di dalam perancangan IT arsitektur. Jadi sebetulnya implementasi ERP ini sangat berisiko ketika terjadi kegagalan, salah satunya terkait dengan desain IT arsitekturnya. Nah, kesalahan desain itu disebabkan akibat kegagalan di dalam memahami logical arsitektur di dalam sistem ERP. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang belajar tentang ERP, maka mereka harus mengetahui bagaimana logical arsitektur daripada sistem ERP.
Artinya, antara proses bisnis dan fungsi bisnis yang sudah kita identifikasi di 3 chapter sebelumnya, itu harus dapat dijalankan dalam arsitektur teknologi informasi sesuai dengan logical prosesnya. Ada input, ada functionality area yang terlibat, ada proses, dan ada output yang terjadi. Nah, ini memerlukan pemahaman terkait dengan 3 hal. Satu, bagaimana interaksi dari proses tersebut, baik dari input, functional area, kemudian proses sampai terjadi output. Lantas dari setiap proses itu bagaimana terkait dengan penyimpanan database-nya. Karena ERP seyogyanya bekerja secara terintegrasi dan mereka bisa mendukung data secara real time. Oleh karena itu kita butuh pertimbangan dan mempertimbangkan bagaimana sistem penyimpanan database. Dan of course dari setiap interaksi yang terjadi, di situ terjadi logical bisnisnya. Artinya satu proses tidak melewati serangkaian proses tanpa terjadi verifikasi dan logical bisnisnya terkoneksi satu sama lain. Mari kita uraikan satu persatu. The logical architecture of an ERP system yang pertama adalah interaksi. Interaksi di sini artinya menangani pertukaran informasi antara sistem ERP dan lingkungannya. Contoh dari interaksi tersebut adalah entry data oleh user pengguna sistem. Unsur interaksi juga menjaga pertukaran informasi dengan sistem lain, seperti transfer dana elektronik dengan sistem komputer bank. Artinya di sini ada interaksi yang terjadi oleh satu departemen ke departemen yang lainnya, dan proses interaksi ini kita harus mempertimbangkan terkait dengan pertukaran informasi datanya. Apakah ada data yang bersifat rahasia atau ada data yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh setiap departemen. Yang kedua adalah database elemennya. Penyimpanan semua data tentu memerlukan pertimbangan untuk fungsi daripada sistem ERP tersebut. Artinya, kita perlu mempertimbangkan seberapa besar sistem database kita dapat menampung setiap data transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah bisnis logiknya. Artinya kita harus memastikan bahwa proses bisnis itu didukung dengan baik oleh sistem ERP. Artinya satu proses ke proses lain itu tidak ada yang mismatch akibat terjadinya kegagalan di dalam kita menafsirkan logical arsitektur dari sistem ERP. Sama seperti contoh yang sudah saya berikan atau sudah saya jelaskan pada chapter kedua, bahwa masing-masing area, functional area, mereka akan berinteraksi satu sama lain, dan ketika terjadi interaksi, di situ juga terjadi pertukaran informasi dan database. Nah, disinilah kita memerlukan aspek bisnis logiknya, aspek database elemennya, dan juga aspek interaction-nya. Bagaimana satu proses ke proses lain itu dapat terintegrasi. Sama seperti contoh di marketing and sales, ketika customer melakukan sales order, maka tim marketing perlu melaporkan ke tim finance, agar tim finance dapat mencatat pemasukan, dan begitu juga sebaliknya. Tim finance dapat melaporkan penjualan kepada tim marketing dan perolehan penjualan pada periode atau semester berjalan. Dan ini juga berkaitan dengan fungsi-fungsi departemen yang lainnya. Disinilah terjadi interaksi, terjadi persebaran database, dan juga terjadi business logic antara satu proses ke proses lain. Oleh karena itu, kita membutuhkan arsitektur ERP yang logik dan dapat mendukung seluruh proses bisnis ini. Kemudian kita lihat ya seperti ini contohnya, misalnya pada strategic imperative level, di situ terjadi central database gitu ya, kemudian data marketing and sales masuk, mereka dapat mengakses, begitu juga tim finance, begitu juga tim HR, begitu juga tim supply chain. Jadi database tersebut siklusnya dapat diakses secara real time, dan ketika terjadi input pada satu fungsi atau functional area tertentu, maka departemen lain dapat mengakses secara real time. Nah, untuk mendukung proses itu, maka kita butuh elemen fisik daripada IT arsitektur. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, dari sisi database, penyimpanan database.
apakah kita memerlukan permanent storage untuk penyimpanan database-nya, apa temporary storage, ya misalnya dalam 1 bulan kita backup, atau dalam 3 bulan kita backup, atau dalam 1 tahun kita backup. Kemudian apakah kita membutuhkan the central processing unit, atau data entry device, atau data output device, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, misalnya pada tahun 1986 itu database misalnya 15 MB itu harganya 750 euro. Begitu mahal ya pada era itu. Sedangkan di tahun sekarang, tahun 2014 yang lalu, 16 GB saja itu harganya hanya 8 euro. Nah, ini adalah ilustrasi yang kita dapat analogikan bahwa semakin tinggi transaksi database kita, maka kita membutuhkan storage yang semakin besar juga. Namun demikian, semakin ke sini, harga storage tentu jauh lebih murah karena teknologinya terus mengalami perkembangan. Begitu juga dengan komputer hardware maupun software development terus mengalami perkembangan yang signifikan, dan penggunaan internet dari waktu ke waktu juga semakin lama semakin tinggi. Nah, ada beberapa mekanisme di dalam logical architecture dan desain IP arsitektur dari sistem ERP. Yang pertama itu disebut sebagai mainframe architecture. Jadi, langsung di perusahaan itu mereka punya central data center mainframe dan komputer-komputer yang digunakan untuk login dalam software ERP itu dapat terhubung secara langsung. Atau juga mereka dapat mengadopsi sistem ERP client to server. Jadi misalnya kita sebagai klien, tapi servernya itu bukan di perusahaan kita, tetapi di perusahaan penyedia server atau central database. Atau juga kita dapat browsing menggunakan browser arsitektur, jadi database-nya itu tersimpan di cloud base, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, tapi secara garis besar itu untuk arsitekturnya dapat berbentuk mainframe, kemudian client to server, dan juga browser arsitektur. Oke, dan kita sampai pada summary bahwa the logical architecture of an ERP system has 3 element, ya. Yang pertama itu interaction element, kemudian database element, kemudian yang terakhir itu adalah business logic. Dan ketiga bagian ini perlu kita persiapkan, perlu kita identify dengan baik, dan harus didukung oleh desain arsitektur teknologi informasinya secara hardware. Perlu dipertimbangkan sesuai dengan kapasitas transaksi dan database yang kita perlukan. Oke, demikian untuk bagian keempat dalam series perkuliahan ERP.